Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang kita obrolkan hari ini tentang kawruh manunggal, seperti pertanyaannya Mas Andre ya dalam WA kemarin. Ini namanya Mas Andre. Saya tuh heran kenapa manusia zaman sekarang lebih suka mempelajari sebuah keilmuan daripada berusaha untuk memahami tentang dirinya sendiri. Kalau soal manunggal, contoh simpel gampangnya umpama Andre ini teko nek ngarepku terus saya bilang, "Andre, kamu itu anjing. Kowe iki asu, kowe iki babi, kowe iki bajingan, kowe iki setan, kowe iki iblis, kowe iki tanduran, kowe iki watu, kowe iki gunung, kowe iki laut." Terus perasaanmu piye, Andre? Padahal tembung manunggal ki nyawiji ning rasa, cipta, karsa, pandung, pandulu lan sapiturute. Kalau sebuah keilmuan dalam filosofi orang Jawa mungkin mengatakan ini namanya orang. Kalau dalam kejawen itu banyak yang mengatakan pertanyaan ini disebut sebagai ilmu sejati. Padahal yang namanya ilmu itu tidak ada yang sejati. Hanya saja arti manunggal kuwi nyawijining rasa antarane awakmu marang dirimu sendiri. Jadi tentang manunggal ya kowe kudu iso ngonceki awakmu dhewe. Kowe kuwi sapa? Kowe iki satenane apa? Kowe kuwi makhluk jenise apa? Layak manunggal, kowe kudu iso yek tangan kuwi ya kowe, mata kuwi ya kowe, sikil kuwi ya kowe, irung kuwi ya kowe, sawakmu kabeh ya kowe, ning kowe tanpa rumangsa duweni mata, tanpa rumangsa duweni sikil, tanpa rumangsa duweni mulut, tanpa rumangsa duweni apa sing tumemplek ning awakmu. Ning sing neng rasamu menduweni hak untuk mempergunakan apa yang melekat dalam setiap sendi tubuhmu itu digunakan sebagaimana mestinya. Manunggal nyawiji marang diri pribadi, nyawiji marang sesama, sesanti, memayu-ayu ning bawana, nyawiji marang alam semesta, nyawiji marang bumine lan nyawiji marang sakabehe. Itu arti manunggal. Dan manunggal itu bukan sebuah keilmuan atau kawruh. Ya benar, mungkin kemarin yang namanya Andre ini bilang bahwa untuk mempelajari tentang kawruh manunggal itu orang harus sabar. Ya ndak usah cuma mempelajari tentang itu, orang harus dituntut untuk sabar. Jadi dengan kata lain, arti manunggal itu tidak bisa dipelajari dengan satu persatu, tapi hanya bisa dialami lewat perjalanan. Kudu iso rumangsa ngonceki apa yang aktivitas kita mulai pagi sampai menjelang tidur, kemudian malamnya di saat kita berbaring kita bercermin. Aktivitas kita bangun tidur sampai mau tidur itu enek ora yang sikapnya merugikan orang, enek ora yang sikapnya itu tidak berkenan di hadapan Allah, enek ora yang sikapnya ini dibilang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Jenenge manunggaling rasa, manunggaling kawula marang Gustine, bukan manunggaling kawula Gusti. Karena orang banyak salah kaprah. Dalam filosofi budaya manunggaling kawula Gusti, sebenarnya kan manunggaling kawula Gusti itu hanya berlaku untuk cada zaman rakyat ama rajanya. Tapi kalau manunggaling kawula marang Gustine kuwi manunggal dalam hal buminal Allah menurut agamanya masing-masing. Sebutan Gustine kuwi Gustine dhewe-dhewe sesuai agamane. Ning yek Gusti itu sebutan sebuah tokoh yang tinggi,
umpamane rojo, karena sebutan itu memang ada pada filosofi Jawa. Sedangkan kawruh manunggal itu kan sebenarnya kan sebagian kecil dari penjabaran keilmuan tentang sangkan paraning dumati. Itu tercipta waktu Kanjeng Sunan Kalijaga itu setahun keliling bayat bertemu dengan seorang Buddha. Yang kebetulan saya ini juga pernah bertemu dengan seorang biksu Buddha dan dikasih tahu tentang sebuah penyatuan hidup di mana manusia itu harus bisa menjalani budi dharma. Jadi dharma itu adalah sesuatu yang sikapnya adalah semacam pengabdian. Dharmane uripmu ki nggo sepadane urip, tinggu gustimu, nggo sesamane manusia, ya tinggu alam, ya tinggu makhluk semuanya. Jadi rasa cinta kasih semua benda ataupun makhluk yang tercipta di bumi yang kelihatan atau enggak itu harus benar-benar kita hargai. Itu namanya manunggal. Jadi langkah awal untuk mengetahui kawruh manunggal itu bukan melalui omongan, tapi melalui perbuatan yang berawal dari diri sendiri. Contohnya kamu, Dre, saya itu melihat kamu dari sikap kamu pernah sering bahkan nyakitin perasaan orang tuamu. Jadi kalau memang pernah minta maaf dan mungkin mencuci kaki ibu apa itu sudah cukup. Kalau sikap belum berubah, buat apa itu dilakukan? Tapi kalau kamu ini bisa selalu membuat orang lain, bahkan orang tuamu, bahkan semua sesuatu yang ada di sekitarmu, kalau itu makhluk hidup ini bisa tersenyum, itu namanya baru manunggal. Bisa dipahami rung, Dri. Itu kalau emang video ini ndak muat dalam kiriman lewat WA, yontar tak upload neng FB wae. Moga kamu bisa mengerti sedikit, ini hanya cuma sedikit sepintas tentang manunggal. Jadi suatu saat kalau Allah mempertemukan kita, kita bisa ngobrol. Karena apa? Pengetahuan soal manunggal ini tidak bisa lewat seperti ini kalau tidak ketemu. Nanti jatuhnya salah pemahaman.